Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Firmansyah. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama, program studi PGSD semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN atau Pendidikan Keluarga Negaraan yang bertema pelanggaran HAM. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan sengaja oleh negara atau terjadi sebagai akibat dari kegagalan negara untuk mencegah pelanggaran tersebut. Ketika suatu negara melakukan pelanggaran HAM, sebagai aktor bisa dilibatkan seperti polisi, hakim, jaksa, pejabat pemerintah, dan lainnya. Pelanggaran dapat berupa kekerasan fisik seperti kebrutalan polisi. Sementara hak-hak seperti hak atas peradilan yang adil juga dapat dilanggar, di mana tidak ada kekerasan fisik yang terlibat. Jenis pelanggaran lainnya terjadi ketika ada konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jika negara tidak melakukan apapun untuk ikut campur tangan dan melindungi orang dan kelompok yang rentan, ia berpartisipasi dalam pelanggaran. Contohnya di Amerika Serikat, negara gagal melindungi orang kulit hitam Amerika ketika hukuman gantung sering terjadi di seluruh negeri, karena banyak dari mereka bertanggung jawab atas hukuman gantung juga merupakan seorang aktor negara, seperti polisi. Ini adalah contoh dari kedua jenis pelanggaran yang terjadi pada waktu yang sama. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan fisik dan mental. Seperti halnya dengan semua hak asasi manusia, hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pelanggaran HAM yang satu ini, yaitu mencemari air, misalnya dengan limbah dan fasilitas perusahaan. Hak atas kesehatan, mengusir orang dengan paksa dari rumah mereka. Hak atas perumahan yang layak, menyangkal layanan dan informasi tentang kesehatan. Hak atas kesehatan. Diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ciri-ciri seperti ras atau jenis kelamin. Hak untuk kita bekerja, tidak memberikan cuti melahirkan, perlindungan dan bantuan kepada keluarga, tidak membayar upah minimum yang memadai. Hak di tempat kerja, memisahkan siswa berdasarkan disabilitas. Hak atas pendidikan, melarang penggunaan bahasa minoritas atau pribumi. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Nah, di situ tadi adalah pelanggaran HAM yang ringan. Macam pelanggaran HAM yang selanjutnya adalah kejahatan manusia. Kejahatan manusia ini merujuk kepada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan. Nah, itu adalah pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan kita sendiri. Ini ada macam-macam pelanggaran HAM ringan. Bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun
harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Pelanggaran HAM ringan ini mungkin lebih sering terlihat di lingkungan kita. Macam-macam pelanggaran HAM ringan antara lain adalah melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pelanggaran HAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.